Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, baik lahir maupun batin. Dan semoga kalian tetap semangat dalam menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Di video ini akan menjelaskan apa itu akreditasi sekolah dan bagaimana penerapan manajemen ISO yang akan disampaikan oleh Ine Aulia Agustin, Betty Agustina Amanu, dan Novia Mar'atu Rashidah dengan 3 sub pembahasan. Yang pertama yaitu akreditasi sekolah, yang kedua manajemen ISO, yang ketiga hubungan antara akreditasi sekolah dengan manajemen ISO. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas mengenai akreditasi sekolah. Apa sih akreditasi sekolah itu? Nah, sebelum kita membahas mengenai akreditasi sekolah, pengertian akreditasi sekolah, terlebih dahulu angka baiknya kita itu harus mengetahui apa sih akreditasi itu. Nah, akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, sehingga akreditasi sekolah merupakan suatu proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan suatu proses penilaian dengan mengacu pada SNP atau Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Kemudian dasar hukum pelaksanaan akreditasi sekolah, diantaranya yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang bahas tentang sistem pendidikan nasional, sedangkan pada bab 16, tepatnya pada Nomor 20 Tahun 2003 tadi, bagian kedua pada pasal 60 yaitu membahas mengenai akreditasi. Kemudian pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang membahas tentang standar nasional pendidikan yang terletak pada pasal 86 dan juga 87. Kemudian ada keputusan Menteri Pendidikan Nasional pada nomor 87/U/2002 pada tahun 2002 yang membahas mengenai akreditasi sekolah. Kemudian juga ada keputusan Menteri Pendidikan Nasional juga sama kayak tadi, nomor 39/U/2003. Ini keputusan Menteri pada tahun 2003 yang membahas mengenai pembentukan Badan Akreditasi Sekolah Nasional atau Basnas seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan dari akreditasi sekolah. Apa saja sih tujuan dari akreditasi sekolah itu? Nah, menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 87/U/2002 tahun 2002 adalah salah satunya yaitu untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat dipergunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan. Nah, akreditasi sekolah ini sangat berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan suatu lembaga. Oleh karena itu, seluruh lembaga pendidikan sangat mengedepankan akreditasi sekolah. Begitu juga para orang tua yang mengedepankan kualitas pendidikan bagi anak-anak mereka. Seperti itu. Kemudian, untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Nah, sekolah itu dikatakan layak maupun tidak itu dinilai dari akreditasi sekolah tersebut. Nah, sekolah yang memiliki akreditasi yang bagus, maka tingkat kelayakannya tinggi dan juga sebaliknya, teman-teman. Yaitu fungsi akreditasi sekolah. Nah, fungsi akreditasi sekolah ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi pengetahuan, sebagai akuntabilitas, dan juga sebagai kepentingan pengembangan. Nah, sebagai pengetahuan ini bagaimana untuk mengetahui bagaimana kelayakan dari sebuah sekolah atau sebuah kinerja sekolah yang dilihat dari unsur yang mengacu pada kualitas,
serta dikembangkan berdasarkan indikator-indikator tertentu. Jadi ada indikator-indikator yang ini menentukan apakah sekolah itu layak sebagai mendapatkan akreditasi yang baik. Kemudian juga sebagai akuntabilitas. Nah, yaitu agar sekolah itu dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan itu memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Nah, misalnya itu layanan, misalnya ada buku pengetahuan yang memadai, kemudian adanya prasarana, misalnya bangku, meja, papan tulis yang layak dan juga memadai, dan lain-lain. Kemudian sebagai kepentingan pengembangan, yaitu agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi. Jadi itu pengembangan dari hasil evaluasi akreditasi tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat akreditasi sekolah. Ada beberapa manfaat yang akan didapatkan dari program akreditasi sekolah ini. Di antaranya yaitu sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah maupun madrasah. Kemudian dapat juga dijadikan motivator untuk terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana dan juga kompetitif. Apabila akreditasi sekolah ini bagus, maka semangat untuk memperbaiki dan semangat untuk meningkatkan mutu itu akan meningkat. Kemudian juga sebagai umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja sekolah maupun madrasah, dan ada sebagai bahan informasi bagi sekolah maupun madrasah. Jadi ini sebagai bahan informasi dari sekolah satu ke sekolah lain, begitu sebaliknya. Kemudian juga sebagai untuk membantu menentukan dan juga mempermudah perpindahan peserta didik dari sekolah satu maupun ke sekolah lainnya. Kemudian juga sebagai pertukaran guru dan kerjasama yang saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip akreditasi sekolah. Nah, ada beberapa prinsip dari akreditasi sekolah. Yang pertama ada objektif. Nah, objektif ini merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditujukan oleh suatu sekolah maupun madrasah. Nah, dalam pelaksanaan penilaian ini, berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang kebenarannya. Kemudian ada komprehensif. Nah, pada prinsip ini itu difokuskan pada penilaian yang tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja, tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat secara menyeluruh. Kemudian adil. Nah, pada prinsip ini semua sekolah atau madrasah itu diperlakukan sama dan tidak membedakan antara sekolah dasar kultur, kemudian keyakinan, kemudian sosial budaya, dan juga tidak memandang agama, kemudian tidak memandang agama madrasah atau sekolah, baik itu negeri maupun swasta, baik itu sekolah yang ada di pedesaan maupun yang ada di kota. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu transparan. Nah, pada pelaksanaan akreditasi yaitu pada sekolah atau madrasah seperti kriteria, kemudian ada mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi lainnya itu harus disampaikan secara terbuka. Tidak ada unsur yang harus dipendam, tidak ada unsur yang harus disembunyikan seperti itu, dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukan akreditasi sekolah tersebut. Kemudian akuntabel. Nah, pada pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah itu harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun dari sisi keputusan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti itu. Kemudian dan yang terakhir yaitu ada profesional. Nah, prinsip-prinsip
akreditasi sekolah ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan juga memiliki integritas yang tinggi di bidang akreditasi. Jadi bukan sembarang orang yang menilai akreditasi sekolah. Misalnya orang-orang yang berpengalaman, yaitu ada pengawas, kemudian ada orang-orang yang berpengaruh dan ahli dalam bidang akreditasi seperti itu. Pengertian manajemen ISO. Sebelum membahas mengenai manajemen ISO, saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen dan ISO. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Aldous dan Stearns mendefinisikan manajemen sebagai serangkaian proses yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan kepegawaian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis pada suatu kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi bisa dikatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian ISO. ISO atau International Standard of Organization merupakan suatu badan atau organisasi standarisasi internasional yang menangani masalah standarisasi untuk barang dan jasa. Jadi ISO ini merupakan organisasi yang mengeluarkan standar internasional. Nah, ISO ini sebenarnya telah mengeluarkan bermacam-macam standar internasional, di antaranya yaitu ISO 14000, ISO 22000, dan salah satunya yaitu ISO 9001 yang akan kita bahas pada materi ini. Standar ini berisi tentang standar sistem manajemen mutu. Dari pengertian yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen ISO yaitu serangkaian proses manajemen yang sistem manajemennya didasarkan pada standar ISO 9001 untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. 10 klausul atau ruang lingkup ISO 9001-2015. Sedikit saya memberitahu kenapa ini dinamakan ISO 9001-2015, karena ISO 9001 ini sendiri sejak pertama kali diterbitkan oleh organisasi ISO tersebut sudah mengalami revisi sebanyak 4 kali, dan versi terbarunya ini ada pada tahun 2015 sehingga dinamakan ISO 9001-2015, dan pada versi terbaru ini ada 10 klausul. Pada versi sebelumnya yaitu ISO 9001-2008 ada 8 klausul, sehingga pada versi terbaru ini klausulnya bertambah 2 item yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu scope atau lingkup. Maksudnya bahwa lingkup sertifikasi ini harus jelas apa jenis usahanya, produk atau jasa apa yang ditawarkan, dan di mana saja ISO 9001-2015 ini akan diterapkan pada suatu organisasi. Yang kedua yaitu normative reference atau acuan normatif, merupakan suatu dokumen yang disajikan sebagai acuan dalam menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015. Klausul yang ketiga yaitu terms and definition atau istilah dan definisi
organisasi dan konteksnya, seperti memahami produk dan jasa organisasi, ruang lingkup sistem manajemen organisasi, serta masalah baik masalah internal maupun eksternal organisasi. Yang kedua yaitu memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga yaitu menentukan quality management system. Klausul yang kelima yaitu leadership atau kepemimpinan. Manajemen yang bagus tentunya harus memberikan bukti kepemimpinan dan komitmen untuk mengembangkan pelaksanaan sumber daya manusia dan terus-menerus meningkatkan efektivitas kinerjanya. Klausul yang keenam yaitu perencanaan atau planning. Organisasi tentunya harus membuat sasaran mutu pada tingkat dan proses yang dibutuhkan oleh organisasi agar manajemen dapat berjalan dengan baik. Klausul yang ketujuh yaitu support atau dukungan. Dukungan ini dapat ditunjukkan melalui pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan kerja. Klausul yang kedelapan yaitu operation. Klausul ini membahas mengenai operasional, mulai dari perencanaan produk sampai pengiriman, bahkan sampai after sales. Klausul yang ke-9 yaitu performance evaluation atau evaluasi kinerja. Evaluasi ini dapat dilakukan diantaranya dengan melihat kepuasan pelanggan, melakukan analisis dan evaluasi kesesuaian produk dan jasa, dan juga bisa melalui audit internal. Klausul yang ke-10 yaitu improvement atau peningkatan. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan melalui tindakan korektif yang dilakukan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terjadi dalam sistem manajemen, sehingga ketidaksesuaian tersebut dapat dihilangkan. Dengan demikian, perbaikan akan terus-menerus dapat dilakukan. Untuk melaksanakan sistem manajemen mutu ISO 9000-2015 ada beberapa prinsip yang harus diterapkan, yaitu ada 7 prinsip manajemen. Yang pertama yaitu fokus pelanggan. Fokus pelanggan merupakan prinsip utama dalam manajemen ISO 9001-2015. Hal ini dikarenakan suatu organisasi tidak akan mencapai kesuksesan dan tujuannya tanpa ada pelanggan, sehingga mereka harus benar-benar memahami kebutuhan pelanggan. Beberapa tindakan yang dapat digunakan untuk mendapatkan fokus pelanggan antara lain dengan memahami kebutuhan pelanggan pada saat ini dan pada masa yang akan datang, serta melakukan pengukuran kepuasan pelanggan terhadap layanan yang telah diberikan. Prinsip yang kedua yaitu kepemimpinan. Pemimpin suatu organisasi harus mampu membuat kesatuan tujuan dengan melibatkan pegawai untuk menyelaraskan strategi, kebijakan, proses, dan sumber daya dengan tujuan organisasi dalam rangka mencapai sasaran mutu organisasi. Untuk itu, pemimpin yang baik bisa melakukan beberapa tindakan seperti berikut ini, yaitu dengan menerapkan nilai kebersamaan, keadilan, dan model etis
dalam organisasi antara lain dengan memberikan fasilitas diskusi terbuka untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman bagi setiap guru atau dosen dan staf dalam suatu organisasi pendidikan, misalnya di sekolah. Prinsip manajemen ISO yang keempat yaitu pendekatan proses. Maksudnya, kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi dikelola dalam suatu proses yang terstruktur dan saling berkaitan. Hal ini dilakukan supaya mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Beberapa tindakan yang dapat diambil dalam pengembangan pendekatan proses diantaranya yaitu dengan menyediakan informasi untuk melaksanakan dan meningkatkan proses, serta memantau, menganalisis, dan mengevaluasi semua kinerja sistem. Prinsip manajemen yang kelima yaitu perbaikan. Perbaikan ini dilakukan untuk mempertahankan tingkat kinerja organisasi terhadap perubahan, baik itu perubahan internal maupun perubahan eksternal organisasi. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan diantaranya yaitu dengan menelusuri, meninjau, dan mengaudit perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian, dan hasil dari proyek perbaikan. Prinsip manajemen yang keenam yaitu pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Pengambilan keputusan ini tentunya akan menjadi akibat atau konsekuensi yang akan didapat oleh suatu organisasi pada masa mendatang. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan harus didasarkan pada bukti atau sumber yang akurat, relevan, dan up to date agar berakibat baik bagi organisasi. Beberapa tindakan agar dapat mengambil keputusan yang benar antara lain dengan memperkerjakan orang yang berkompeten untuk menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi. Dan prinsip manajemen ISO yang terakhir yaitu manajemen relasional. Organisasi harus mengelola hubungan yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, baik itu pihak internal organisasi maupun eksternal organisasi yang berkepentingan dalam organisasi tersebut untuk mencapai kesuksesan bersama. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu berupa menentukan pihak berkepentingan yang relevan, baik itu dari pelanggan, investor maupun pegawai, serta memberikan umpan balik kepada pihak yang berkepentingan tersebut sesuai dengan kinerjanya. Baik, selanjutnya adalah hubungan antara akreditasi dengan manajemen ISO. Telah disebutkan sebelumnya bahwa akreditasi merupakan proses penilaian kelayakan program lembaga pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Dengan akreditasi, kinerja dari lembaga pendidikan dapat diketahui untuk kemudian digunakan sebagai acuan dalam peningkatan mutu dan perencanaan pembangunan lembaga pendidikan tersebut di kemudian hari. Sedangkan manajemen ISO merupakan serangkaian proses mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pengendalian suatu kegiatan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan bersama, yang mana dalam prosesnya telah ditetapkan standar-standar oleh organisasi ISO yang harus terpenuhi. Kembali lagi ke akreditasi, baru-baru ini BNSM sebagai lembaga akreditasi di Indonesia merancang perubahan sistem akreditasi dari yang sebelumnya berbasis compliance menjadi performance. Instrumen tersebut diberi nama IASP 2020 atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020. Hal utama yang akan dinilai dalam IASP
ISP 2020 ini adalah kualitas lulusan, jalannya pembelajaran, kinerja pendidik, dan manajemen atau pengelolaan lembaga pendidikan dalam mencari input yang kemudian digunakan sebagai penunjang pembelajaran. Sedangkan compliance atau kurikulum, sistem penilaian, sarana prasarana, dan anggaran ini menjadi persyaratan bagi lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah untuk dilakukan akreditasi. Untuk mencapai akreditasi seperti yang telah dijelaskan dalam ISP 2020, bahwa manajemen lembaga sangat berpengaruh dalam akreditasi. Oleh karena itu, banyak lembaga pendidikan, sekolah dan madrasah yang menerapkan manajemen ISO dalam pengelolaan pendidikan mereka. ISO sendiri bertujuan untuk menyusun aturan sekaligus tolak ukur suatu produk agar bernilai sesuai standar untuk dijual kepada pelanggan, yang mana pelanggan dalam pendidikan ini meliputi peserta didik, pendidik, wali murid, dan masyarakat luas. Selain itu, ISO juga mengevaluasi apakah lembaga pendidikan telah memenuhi kebutuhan peserta didik dan penerima manfaat layanan pendidikan lainnya. Juga bertujuan dalam mencapai dan mempertahankan mutu yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan, serta meyakinkan bahwa mutu tersebut merupakan mutu yang tinggi dan dapat dipertahankan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan antara akreditasi sekolah dan manajemen ISO ini adalah akreditasi sekolah yang menjamin mutu pendidikan dapat diselaraskan dengan pemenuhan standar ISO untuk memberikan produk dan layanan pendidikan yang dapat memenuhi persyaratan akreditasi serta IASP 2020 dalam menghasilkan output yang mampu bersaing secara global. Kemudian, untuk memenuhi persyaratan akreditasi dan melakukan manajemen ISO, maka antara standar akreditasi yang telah ditetapkan oleh BNSM perlu diintegrasikan dengan manajemen ISO. Adapun pedoman standar mutu ISO yang dikaitkan dengan pendidikan dapat meliputi yang pertama adalah visi misi, tujuan, sasaran, serta strategi pencapaian. Hal ini digunakan untuk menunjukkan mutu pengelolaan atau manajemen lembaga pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang bermutu sebagai outputnya. Dalam pengelolaannya, visi misi, tujuan, sasaran, serta strategi pencapaian harus memperhatikan aspek politik, ekonomi, sosial, hukum, teknologi, tradisi lembaga, pengetahuan budaya, kinerja lembaga, sebagai isu-isu eksternal maupun internalnya. Yang kedua adalah kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu. Pada manajemen ISO, menekankan pada tanggung jawab manajemen mutu untuk memperkuat jaminan mutu pendidikan yang diberikan. Lembaga juga harus senantiasa memperbaiki diri dan layanan yang diberikan untuk menjamin kepuasan peserta didik dan tenaga pendidik. Yang ketiga adalah peserta didik dan lulusan, atau output. Output merupakan acuan seberapa unggul mutu lembaga pendidikan dalam memberikan pelayanan. Lembaga pendidikan sekolah atau madrasah harus memiliki manajemen yang baik dalam penyaringan input yang kemudian akan menjalankan proses pembelajaran. Yang keempat adalah sumber daya manusia atau SDM. Manajemen sekolah madrasah yang telah ditetapkan sepatutnya didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten. SDM ini terdiri atas guru dan staf karyawan yang bekerja sesuai bidang mereka dalam lembaga pendidikan sekolah atau madrasah. Yang kelima, kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, kurikulum sangat mempengaruhi jalannya proses pembelajaran. Yang keenam, pembiayaan atau manajemen keuangan, sarana prasarana, dan sistem informasi. Manajemen keuangan, sarana, dan prasarana digunakan sebagai penunjang visi dan misi
untuk mencapai tujuan lembaga sekolah madrasah yang telah disusun. Sedangkan sistem informasi ditujukan sebagai pemantauan dan pengukuran dalam persyaratan manajemen ISO serta memudahkan akses komunikasi masing-masing bagian dalam manajemen mutu agar terbangun kerjasama yang baik. Dengan demikian, dengan pemenuhan standar ISO, lembaga pendidikan sekolah atau madrasah akan mampu memberikan produk dan layanan pendidikan yang dapat memenuhi persyaratan akreditasi serta sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tujuan bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih telah menyimak video kami dari awal hingga akhir. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.